Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita melanjutkan kembali kisah ketabahan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha dalam menghadapi ujian dan cobaan yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan membaca kisahnya, di sini ada hal yang terpenting yang harus kita tekankan, bahwasanya seorang yang ditimpa musibah seperti yang dialami Ummu Sulaim dan Abu Talha radhiyallahu anhuma, berupa meninggalnya salah seorang dari putranya atau seorang dari anaknya, maka hendaklah dia bersabar, dan bukan sekedar bersabar, namun kesabaran yang dibarengi dengan harapan yang besar mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di balik musibah tersebut. Dan demikianlah jamaah sekalian, merupakan kekhususan bagi orang-orang yang beriman. Tatkala mereka mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah, maka mereka mampu untuk bersabar dan mengharapkan pahala di balik kesabarannya, mengharapkan pembalasan yang terbaik di balik apa? Di balik kesabarannya. Nah, karena ini yang membedakan kita dengan orang-orang kufar. Kalau ditimpa musibah, maka kita diuji oleh Allah. Orang kafir juga tertimpa musibah. Nah, kalau kita mampu bersabar, ya, kalau kita mampu bersabar di balik musibah itu, sebagian orang kafir juga mampu bersabar. Tidak jarang dari kalangan orang-orang kafir ini ketika ditimpa musibah, dia sangat tegar. Ya tidak? Tapi tatkala orang-orang yang beriman mengharapkan pahala dan keutamaan, pembalasan yang terbaik dari Allah di balik kesabarannya, orang kafir tidak mampu sampai di situ. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "In kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Jika kalian mendapatkan kesulitan, kalian mendapatkan derita, kalian sakit, maka sungguh mereka orang-orang kafir juga menderita sebagaimana kalian menderita. Sakit sebagaimana kalian sakit. Tapi yang membedakan adalah kata Allah, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Dan kalian mengharapkan sesuatu dari Allah apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang kafir. Maka tidak cukup kalau sekedar bersabar di balik musibah. Beratnya kesabaran di balik musibah menjadikan kita tegar melangkah menghadapi setiap ujian dan cobaan itu, dan kita harapkan pahala besar di baliknya. Jelas ya? Terutama dalam musibah yang menimpa sebagaimana yang dialami oleh Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ma li 'abdi jazaan idza qabidtu bi habibatihi thumma ihtasabahu illa al-jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun pembalasan yang aku berikan kepada seorang hambaku yang aku uji dengan saya mewafatkan salah seorang dari orang yang dia cintainya, orang terkasih daripadanya, summa ihtasabahu, kemudian dia mengharapkan keutamaan di baliknya. Coba lihat ya, bukan sekadar bersabar, tapi dia ihtasabahu, dia mengharapkan sesuatu di balik ujian dan cobaan tersebut. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasannya kecuali apa? Illal jannah, kecuali surga. Harapkan surga di balik musibah yang menimpa kita. Hadits ini dan yang semisalnya yang menjadikan para sahabat dan sahabiyat mampu tegar di zaman tatkala mereka memperjuangkan agama Allah begitu berat. Ujian berupa celaan, cercaan, siksaan, hinaan, na'am, ujian kekurangan berupa harta, makanan dan minuman. Mereka mampu tegar melangkah di balik semuanya itu. Karena apa? Bersabar dan harapan yang besar. Ada surga yang menunggu di balik semua musibah itu. Ingat jamaah, kita hidup di sebuah negeri yang digelari dengan Darul Ibtila, negeri yang penuh dengan ujian dan cobaan. Kita hidup di dunia ini memang untuk diuji dan dicoba. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, yang di tangannya lah segala kekuasaan. Dan dialah Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk memberikan bala, ujian dan cobaan kepada kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Siapa di antara kalian yang paling bersabar? Siapa di antara kalian yang mampu meraih pahala dan surga di balik kesabarannya, di balik musibah yang Allah berikan kepadanya? Nah, ikhwani fillah, kenapa kita tidak mampu untuk menyabarkan diri kita dalam kehidupan dunia ini di balik semua ujian dan cobaan itu? Padahal kita yakin bahwa hidup ini hanyalah singkat dan sebentar. Sebentar saja kita bersabar jamaah sekalian. Sebentar. Ajal kita sangat dekat. Umur kita begitu singkat. Nah, oleh karena itu bersabar dan terus bersabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Sebentar lagi kita akan kembali ke tempat idaman kita selama ini, ke tempat yang paling kita harapkan selama ini,
yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala, kalau kita mampu lolos dari setiap ujian dan cobaan itu. Nah, maka sabar dan harapkan pahala. Jelas ya? Itu adalah sikap seorang yang beriman, dan ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kisahnya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, fahamalat, maka setelah hari itu ternyata Ummu Sulaim hamil. Nah, Ummu Sulaim hamil hasil dari apa? Hasil dari hubungannya dengan suaminya di malam itu. Perjuangan yang sangat berat seorang wanita melayani suaminya dalam keadaan berkabung dan bersedih. Doa Nabi dikabulkan. Doa Nabi dikabulkan, jemaah sekalian. Apa doanya Nabi? Semoga Allah memberkahi hubungan kalian di malam yang lalu. Apa yang kalian lakukan di malam kemarin? Beliau berhasil hamil lagi. Allah berikan ganti. Nah, Allah berikan ganti dengan anak. Kembali beliau hamil. Kata Anas, saya bacakan terjemahannya langsung ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berada dalam safar, perjalanan jauh, wahia ma'ahu, dan Ummu Sulaim bersama beliau dalam perjalanan itu. Dalam kondisi hamil, lihat Ummu Sulaim, beliau luar biasa. Selalu menyertai Nabi bersama dengan putranya Anas, bersama dengan suaminya Abu Talha. Senang dia menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani kebutuhan beliau. Dalam kondisi hamil, bahkan disebutkan dalam satu riwayat dalam kondisi hamil tua. Ketika itu dia safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, jika beliau tiba di Madinah dari safar, beliau kebiasaannya singgah dulu di suatu tempat. Kalau sudah dekat di Madinah, tidak langsung masuk dan mengagetkan keluarganya dan para sahabatnya. Nabi singgah dulu di suatu tempat, bersiap-siap, membersihkan diri mungkin, ya, kemudian masuk ke Madinah. Tapi di persinggahan itu, ya, ketika mereka dekat sampai di Madinah, fadarabahal makhab. Ummu Sulaim tiba-tiba sakit perutnya seperti mau melahirkan. Nah, oleh sebab itu Abu Talha tertahan, tidak menyertai Nabi. Dia harus tinggal merawat istrinya. Jelas ya? Ini namanya suami siaga ya. Siap antar jaga. Nah, dia temani istrinya dalam kondisi istrinya sepertinya mau melahirkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya, tinggalkan Abu Talha. Tapi dalam kondisi seperti itu Abu Talha bersedih. Beliau berdoa kepada Allah, innaka la ta'lamu ya Rabb annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulika idza kharaj wa adkhula ma'ahu idza dakhal wa qad ihtabastu bima tara. Abu Talha berkata, wahai Rabb, ya Allah, sungguh engkau sangat mengetahui bahwa
sesuatu yang paling aku cintai, sesuatu yang sangat aku senangi adalah saya menemani Nabi keluar dari Madinah jika beliau keluar, dan saya juga menemani beliau masuk ke kota Madinah ketika beliau masuk ke kota Madinah. Tapi saat ini saya tertahan dengan apa yang kamu sendiri saksikan, ya, dengan kondisi istri saya. Tiba-tiba Ummu Sulaim berkata, ya Aba Talha, ma ajidul ladzi kuntu ajid. Wahai Abu Talha, tidak ada lagi rasa sakit yang saya rasakan tadi. Setelah mendengarkan suaminya berdoa, ya, Ummu Sulaim langsung kuat, tegar, hilang rasa sakitnya, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu fantalaqna. Nabi pun melanjutkan perjalanan, kami juga ikut melanjutkan perjalanan. Akhirnya beliau berdua tidak tertinggal. Kata Anas, wa darabahal makhadu hina qadima fawaladat gulaman. Maka ketika rombongan ini tiba di Madinah, disitulah Ummu Sulaim sakit lagi perutnya. Kemudian di saat itulah beliau melahirkan seorang anak laki-laki. Masya Allah. Lihat buah kesabaran jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menggantikannya. Beliau melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, faqalat li ummi. Maka ibuku berkata kepadaku, wahai Anas, jangan sekali-kali ada orang yang menyusukan anak ini sebelum engkau bawa dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabiat mengharapkan apa? Berkah dari doa Nabi dan sesuatu yang datang dari keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang disebutkan dalam dalil bahwa jasad beliau itu penuh dengan keberkahan. Nah, di antara buktinya sering disebutkan dalam kisah-kisah para sahabat kelaparan, kekurangan, dalam perjalanan kekurangan air, Nabi sallallahu alaihi wasallam menenggelamkan tangannya di setimba air. Kemudian para sahabat minum dari air tersebut, tidak habis, selesai seluruh pasukan minum, belum habis air itu. Keberkahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib pernah sakit matanya, kemudian mau ditunjuk sebagai pemimpin pasukan di Khaybar. Tapi Ali bin Abi Thalib sakit matanya, Nabi panggil, diludahi matanya, sembuh seketika. Itu adalah kekhususan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kekhususan yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ya, sampai ada orang yang sakit matanya, antum juga ludahi. Kalau di ludahnya Nabi ada keberkahan, kalau di ludah kita ada bakteri. Nah, jadi seperti itu. Jadi Ummu Sulaim ingin anak ini pertama kali yang dia mendapatkan keberkahan dari Nabi. Begitu ya, itu tujuannya. Sehingga ini tidak bisa ditiru, setiap ada anak yang lahir, bawa dulu sama Pak Kiai supaya dapat barakah. Oh, tidak bisa. Karena ini kekhususan bagi Nabi, karena pada jasad Nabi ada keberkahan. Nah, bawa dia wahai Anas, jangan sekali-kali ada yang menyusukannya sebelum dia sampai kepada Nabi. Nah, kata Anas, maka saya bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berpapasan dengan Nabi di jalan. Dia berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas,
Ya, kata Anas, falamma ra'ani, ketika Nabi melihat saya membawa seorang bayi, Nabi bersabda, la'alla Ummu Sulaim waladat, sepertinya Ummu Sulaim ini sudah melahirkan. Karena itu Anas sudah bawa anak bayi. Qultu na'am, kata Anas, iya, saya berkata, iya wahai Nabi, sudah melahirkan. Nah, maka saya bawa anak ini ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minta sebiji kurma ajwa. Apa itu kurma ajwa? Sekarang ada ya kurma ajwa. Semuanya kenal. Kurma yang dihasilkan khusus memang dari Madinah. Yang direkomendasi langsung oleh Nabi, siapa yang memakan kurma ajwa 7 butir di pagi hari, 7 butir di sore hari, maka dia tidak akan terkena sihir, gangguan syaitan. Nah, Nabi SAW minta kurma ajwa. Setelah itu beliau mengunyahnya, mengunyah kurma tersebut. Dalam sebagian riwayat disebutkan memang Ummu Sulaim menyertakan anak ini dengan kurma. Jadi diperintahkan Anas, bawa dia ke Nabi, ini ada kurma, bawa juga kepada Nabi. Maka Nabi ambillah kurma itu, beliau melumatkan di dalam mulutnya. Naam, hatta zabat, sampai kurma itu sudah lumat, sudah halus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan kurma yang sudah halus itu ke mulut si bayi. Faja'ala as-sabiyyu yatalammatuha. Kata Anas, anak bayi ini menghisap dari kurma yang sudah halus itu, dia memasukkannya, menelannya ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila hubbil ansari at-tamr." Coba lihat, kata Nabi, coba lihat, ini bukti betapa orang-orang Ansar itu sangat senang dengan kurma. Anak bayinya saja senang kurma. Dikasih di mulutnya, sudah dilumatkan, langsung dia isap, dia telan. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Nabi ini yang disebut dengan apa? Proses tahnik terhadap bayi. Apa itu tahnik? Tahnik itu adalah ya, ketika bayi itu lahir, sebelum dia meminum apapun, mengkonsumsi apapun, termasuk ASI dari ibunya, maka harus dari sunnah Nabi adalah mentahnik. Ada beberapa bayi yang lahir ketika itu Nabi lakukan seperti itu. Ya. Nabi mentahniknya. Dan siapa yang mentahniknya? Yang mentahniknya adalah orang tuanya. Ketika itu Nabi, karena diharapkan juga keberkahan dari air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman kita cukup orang tuanya yang melakukan tahnik. Kurma dilumatkan, kemudian dimasukkan ke mulut si bayi. Nah, dan memang karena kurma ini adalah antibiotik yang paling hebat dan sumber energi yang luar biasa, sehingga ketika dia yang pertama masuk ke lambung yang kosong, maka memberikan energi yang sangat baik. Begitu ya. Dan ini hikmahnya kenapa Nabi SAW sunnahkan ketika berbuka puasa, pertama yang dimakan apa? Es buah atau jalan kote? Kurma. Iya. Yang pertama dimakan adalah apa? Kurma. Kenapa? Karena kurma itu sangat baik dalam pencernaan. Ketika pencernaan itu dalam kondisi kosong, yang pertama dia konsumsi adalah kurma. Dia adalah tumbuhan yang penuh dengan berkah. Coba lihat ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan dilahirkan oleh bunda siapa? Maryam. Ya. Allah Subhanahu wa taala arahkan Maryam ketika akan melahirkan anaknya dalam kondisi dia diasingkan, diusir ya dari orang kampung karena dianggap wanita pezina.
Maka Allah mengarahkan dia kemana? Ke bawah sebatang pohon kurma. Iya tidak? Di bawah sebatang pohon kurma itu Allah wahyukan Maryam untuk apa? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Dalam surah Maryam Allah berfirman, goyangkan pohon kurma itu, maka akan berjatuhan kepadamu rutab. Rutab itu kurma basah, kurma mengkal. Akan berjatuhan kepadamu rutab yang sangat lezat. Yang pertama dikonsumsi Nabi Isa adalah kurma. Maka ini sangat baik, harus diingat orang-orang yang melahirkan anaknya yang baru lahir ya, dia mentahnik. Dan sangat baik kalau orang tuanya sendiri. Kenapa? Ya, yang bercampur dengan kurma itu adalah air liur orang tuanya, dan ini akan mendekatkan orang tua dengan anaknya. Ada ikatan tersendiri. Jelas ini ikhwah? Baik. Ini yang dilakukan oleh Nabi, mentahniknya. Setelah itu apa? Kata Anas, famasaha wajhahu wa sammahu Abdullah. Nabi mengusap wajah anak ini ya, supaya mendapatkan keberkahan, kemudian memberinya nama dengan nama Abdullah. Maka lahirlah Abdullah bin siapa? Abdullah bin Abi Talha. Inilah buah dari kesabaran Ummu Sulaim dan Abu Talha. Allah berikan kepadanya pengganti, bahkan pengganti yang terbaik. Seorang anak laki-laki lahir, dan disebutkan dalam riwayat bahwa anak ini lahir menjadi seorang penghafal Al-Quran. Jelas ya? Dan diriwayatkan juga bahwasanya ya, diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar, dia berkata, fara'aitu lahuma tis'ata auladin kulluhum qad qara'a al-Qur'an. Kata sahabat ini, saya menyaksikan Abdullah bin Abi Talha ini juga melahirkan 9 orang anak, semuanya penghafal Al-Quran. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Anas sendiri mengatakan, maka fa'anjabat, maka Abdullah ini pun tumbuh dewasa dan berkeluarga, melahirkan 10 orang anak, semuanya penghafal Al-Quran. Indahnya sebuah kesabaran. Ingat jamaah sekalian, kesabaran kita dalam kehidupan dunia ini tidak akan sia-sia. Pasti Allah balas dengan balasan yang terbaik. Jelas ya? Maka dari itu, jangan pernah pesimis dengan kesabaran kita. Optimis, Allah gantikan yang terbaik. Ya, kalau Allah tidak gantikan di dunia, Allah akan gantikan di akhirat dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Tatkala Ummu Sulaim dengan sederet derita yang beliau rasakan, derita meninggalnya anaknya, derita mampu bertahan, tidak memperlihatkan kesedihan di hadapan suaminya ketika datang, derita melayani suaminya dengan baik di saat tatkala dia berkabung, derita tatkala suaminya marah atas perbuatannya, padahal dia sudah melakukan yang terbaik. Kesabaran demi kesabaran beliau, Allah gantikan dengan putra yang terbaik. Abdullah bin Abi Talha memberikan kepada beliau cucu yang terbaik, 9 atau 10 orang, semuanya penghafal Al-Quran. Luar biasa jemaah sekalian. Maka dari itu, kesabaran tidak pernah mendatangkan kejelekan. Ya, harus kita selalu berpegang teguh di atasnya. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kesabaran itu memang berat,
Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru diya. Salat itu as-sabar itu adalah apa? Cahaya yang padanya ada rasa panas, menimbulkan panas. Nah, tapi ingat jamaah sekalian, di balik kesabaran itu ada kenikmatan yang luar biasa yang Allah persiapkan. Benar kata seorang penyair Arab, dalam syairnya dia berkata, as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi lakin awaqibahu ahla minal asali. Kesabaran itu bagaikan buah sabir, murrun fi madaqatihi, di awal mula dirasakan pahit, lakin awaqibahu, tapi akibat dari memakan buah sabir yang pahit itu adalah ahla minal asali, lebih manis dari madu. Nah, akibat dari kesabaran adalah buah yang manis, hasil yang terbaik. Nah, Allah Subhanahu wa taala persiapkan pahala besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan pahala orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa bilangan, tanpa hitungan, tak berhingga. Ya, coba lihat kalau pahala salat, ya, dikatakan pahalanya sampai sekian, iya kan? Salat jamaah 27 derajat, lebih baik dari salat sendiri. Orang yang orang yang membaca Al-Quran satu huruf dinilai berapa? 10 pahala. Ya, ada pahala ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pahala kesabaran jamaah Allah katakan bighairi hisab, tak berhingga. Tak berhingga. Nah, sabar dan terus bersabar dalam mengarungi kehidupan ini. Naam, karena hanya orang-orang yang bersabar yang mampu untuk tetap tegar menghadapi setiap ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Lihat Ummu Sulaim, di balik kesabarannya Allah gantikan yang terbaik. Nah, dan satu pelajaran penting di sini bahwasanya siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik dari itu. Nah, dalam suatu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal tersebut. Nah, siapa yang mampu bersabar, meninggalkan sesuatu karena Allah semata, dia tinggalkan. Ingat ya, bukan karena dunia, bukan karena wanita, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan juga karena bosan, bukan juga karena sudah tidak mampu. Paham? Kadang orang meninggalkan sesuatu karena apa? Sudah bosan dia. Kadang juga dia tinggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah karena tidak mampu melakukannya. Bukan, tapi lillah, karena Allah. Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang jauh lebih baik. Ummu Sulaim telah membuktikan. Jelas? Ketika beliau meninggalkan berkeluh kesah, beralih kepada kesabaran. Abu Talha, bagaimanapun marahnya dia, setelah mendengarkan doanya Nabi, dia harapkan pahala dari Allah. Dia tinggalkan berkeluh kesah, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah di balik musibah yang menimpanya. Allah gantikan semuanya itu dengan apa? Sesuatu yang jauh lebih baik. Lahir anak salih.
Yang anak salih ini melahirkan untuknya cucu-cucu yang luar biasa, semuanya para penghafal Al-Quran. Satu saja anak kita penghafal Al-Quran, jamaah sekalian, ya, satu saja, maka dia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya pada hari kiamat. Bagaimana lagi kalau 10? Harapkan pahala di balik Allah, di balik apa? Di balik musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Naam, insyaallah taala Allah akan memberikan yang terbaik. Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran kita. Baik, saya kira cukup demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.